Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalan hidup sekalian, kita ketemu lagi setelah sekian purnama ya. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kali ini kita akan membahas tentang ain. Apa itu ain? Ain itu sendiri adalah gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata yang mengandung hasad atau dengki yang tanpa sadar orang lain tujukan kepada kita. Seperti dijelaskan dalam Al-Lajnah Ad-Daimah yang artinya ain berasal dari kata ana, ya'inu yang berarti terkena sesuatu dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respons yang negatif gitu ya. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Dikutip dari Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah pasal 1 ayat 271. Gangguan ain ini bisa berupa penyakit, kerusakan, bahkan kematian. Terkadang sebagian orang nggak percaya dengan hal ini gitu ya. Namun kenyataannya gangguan ain ini ada disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang mengatakannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim. Penyakit ain bisa muncul meskipun mata pelakunya tidak berniat untuk membahayakan. Dengan kata lain, dia itu memandang hanya sebatas mengagumi gitu. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, jika orang yang menjadi penyebab ain bisa saja menimbulkan penyakit ain tanpa harus dengan melihat. Bahkan terkadang ada orang buta, kemudian diceritakan tentang sesuatu kepadanya, jiwanya bisa menimbulkan penyakit ain meskipun dia tidak melihatnya. Ada banyak penyebab ain yang bisa menjadi sebab terjadinya ain hanya dengan cerita saja tanpa melihat langsung. Dikutip dari Zadul Ma'ad 4 di bab 4 nomor 149 ya. Jadi ain itu nggak hanya dari pandangan mata. Orang buta aja bisa menyebabkan ain. Dari apa? Dari kita cerita, oh si Fulan begini-begini, ada rasa kekaguman di hatinya gitu ya. Nah, siapa aja sih yang bisa terkena ain? Penyakit atau gangguan ini bisa menimpa siapa saja, termasuk anak-anak. Ain bisa menimpa anak-anak yang sering mendapatkan pujian secara berlebihan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ain tidak hanya menimpa manusia, ain juga bisa mengenai tumbuhan dan juga hewan ternak. Anak dan bayi bisa terkena ain. Penampilan dan tingkah mereka yang menggemaskan serta lucu sehingga banyak yang kagum melihatnya gitu ya. Dan kemudian yang melihatnya ini lupa membaca doa ketika dia kagum. Maka anak bisa terkena ain. Anak sering menangis, terus gak mau menyusui tanpa sebab yang jelas. Pokoknya kegiatan dia tuh gak seperti biasanya gitu ya. Jadi kalau ngelihat anak-anak cantik, lucu, imut-imut, comel, menggemaskan, ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Jadi sama-sama menjaga gitu.
Dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata yang artinya, suatu ketika Nabi masuk rumahnya, kemudian mendengar bayi sedang menangis. Beliau berkata, "Mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain?" Dikutip dari Shahihul Jami 988 nomor 5662. Bisa juga gejalanya itu si bayi kelihatan kurus kering gitu ya. Bayi yang awalnya gemuk, sehat, selama kelamaan berat badannya itu berkurang, makin susut, akhirnya makin kurus kayak anak malnutrisi gitu ya. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah atau keringanan bagi anak-anak Ja'far memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku melihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka terkena ain." Kata beliau, "Kalau begitu, bacakan ruqyah bagi mereka." Hadis riwayat Muslim. Nah, ayah bunda pasti bertanya kan, ada nggak sih ya cara kita untuk mencegah ain? Pasti ada ya, ada sebab, ada akibat, gitu ya. Hidup itu timbal balik gitu istilahnya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada beberapa langkah atau cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terkena ain, untuk buah hati, untuk orang tua, untuk diri kita sendiri gitu ya, banyak gitu. Nah, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama, sering membacakan doa perlindungan kepada anak ketika ayah bunda sedang bersama ananda. Ya. Nah, adapun doanya, Bismillah. Wa'idzukumā bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, terus untuk yang kedua, ya caranya, jangan terlalu sering menceritakan atau membangga-banggakan anak kita kepada orang lain. Sering itu ya terjadi, nanti si ibunya, anakku cantik, anak kamu kok kayak gitu sih, hitam dekil gitu ya, ingusan gitu. Anak aku nggak ingusan, nah gitu, itu nggak bisa juga ya, nggak boleh. Atau bisa juga gini, ya kayak nggak cuman bullying atau body shaming ya, kayak ya bully gitu ya, kayak Bu, anakku hari ini dapat nilai 100 atau dapat bintang 5 dari sekolah. Anak situ dapat berapa? Nah, itu nggak boleh gitu ya, jangan, karena ya mungkin anak ibu itu dapat nilainya sedikit atau juga lebih dari anak ibu atau udah sering gitu ya, tapi hati orang kita kan nggak tahu gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, menghindari sikap pamer dan berhias diri dengan sifat tawadhu. Berlakulah sewajarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika sudah terkena ain? Baik ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jika sudah terkena ain,
maka kita dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, jika kita mengetahui siapa yang menyebabkan ain, maka kita minta orang tersebut untuk mandi atau berwudu, dan kemudian air bekasnya tadi kita gunakan untuk mandi atau disiramkan pada orang yang terkena ain. Nah, ini sebagaimana kisah dari Sahal bin Hunayf yang terkena ain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pelakunya, yang artinya mandilah untuknya. Kemudian Amir mencuci mukanya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, jari-jari kedua kakinya, dan bagian dalam kainnya di dalam bejana. Kemudian air bekas mandi tadi disiramkan kepada Sahal oleh seseorang ke kepalanya. Kemudian bejana tersebut ditumpahkan isinya di belakangnya. Setelah itu dilakukan, Sahal kembali bersama orang-orang dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ataupun sehat kembali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bisa juga dengan cara wudhu ya, dengan wudhu maksudnya. Jika pelakunya tidak memungkinkan untuk mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang yang melakukan ain diperintahkan agar berwudhu, kemudian orang yang terkena ain tadi mandi dari air bekas wudhu tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Atau bisa juga dengan membaca doa atau meruqyah ya, dengan cara meletakkan tangan di atas kepala si penderita ain dan kita bacakan doa, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw aini hasid, Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu dan dari kejelekan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ayah bunda, ain itu bukan hoax ya, atau bukan hanya cerita dongeng pengantar tidur semata ya. Ain itu nyata banget ya, dan dapat menimpa ataupun kena kepada siapapun, baik tua muda, anak-anak, bayi, bahkan tumbuhan dan hewan pun bisa gitu ya. Tumbuhan dan hewan yang nggak bisa jalan-jalan ya, ini bisa terkena ain gitu. Nah, oleh sebab itu kita sebaiknya menghindarinya. Dan untuk ayah bunda, untuk selalu senantiasa mendoakan anak-anak agar mereka terhindar dari ain dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita doakan anak-anak kita ya. Adapun doa yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa ya doanya diulang lagi, mudah-mudahan ayah bunda bisa ingat. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya aku memohon perlindunganmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan segala gangguan setan, binatang pengganggu, dan dari pandangan mata yang buruk. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, keluarga kita, dan semua yang kita sayangi gitu ya. Hanya ini perjumpaan kita kali ini, insyaallah kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.